Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Ibu Ayu di dalam materi kelas 5, tema 4. Kita akan mempelajari tentang pantun, ya. Anak-anak, tahukah kalian apa itu pantun? Nah, kita akan membahasnya dalam 4 pembahasan ya. Yang pertama adalah pengertian pantun, lalu ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, dan juga nanti kita akan melihat beberapa contoh-contoh pantun. Ya, oke. Untuk yang pertama, apakah itu pantun? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Ya, pantun bisa dikatakan sebagai seni merangkai kata. Jadi kita ngomong itu ada seninya, gitu ceritanya. Jadi lebih enak didengar oleh orang lain. Kejadian sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia yang sedang susah, senang, sehat, dan sakit juga dapat ditulis melalui pantun. Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata yang sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini ya kira-kira pengertian pantun ya. Istilahnya, jika Bayu rangkum dalam satu kalimat adalah seni merangkai kata yang dapat digunakan untuk berbagai kejadian sehari-hari dan bisa bersifat menegur sekaligus untuk menghibur orang. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun itu bersajak ABAB. Bersajak itu adalah suara yang ada di belakang pantun. Jadi tidak harus A, tidak harus B, belakangnya enggak. Misalnya gunung, tepi, patung, jadi. Nah, itu contoh-contoh ABAB. Jadi bukan hanya berakhiran A atau berakhiran B ya. Bisa juga berakhiran seperti ini. Tahu memang. Kamu empang misalnya. Jadi itu ABAB ya, tidak harus berakhiran huruf A maksud Bayu ya, jangan salah tangkap. Lalu ada ciri kedua yaitu satu bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, satu bait itu yang jadi satu pantun itu ya, bait itu per garisnya, per kalimatnya itu ya. Itu namanya baris. Nah, kalau sudah ada 4 baris, itu namanya satu bait. Nah, satu baris ada 8 sampai 12 suku kata. Masih ingat ya suku kata ya? Aku makan nasi. Berapa suku katanya? Oke. Aku makan nasi. 5 suku kata. Ya. Jadi kalau pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, pantun terdiri dari 1. Sampiran dan isi. Ya. Jadi sampiran itu kalimat atau baris pertama dan kedua dari pantun. Yang isi adalah baris ketiga dan keempat dari pantun. Lah, sampiran ini hanya sebagai pemanis, bisa tidak nyambung, bisa nyambung ya. Nah, kalau yang isi ini adalah makna dari tiap-tiap pantunnya. Jadi makna dalam pantun itu ada di baris ketiga dan keempat. Nah, setelah ini kita kembali lagi. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis pantun ya. Ada beberapa jenis pantun yang akan kita pelajari hari ini. Bu Ayu membaginya menjadi 2 ya. Yang pertama, ada yang berdasarkan siklus kehidupan manusia atau usia ya. Pantun dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pantun anak-anak, pantun orang muda, dan juga pantun orang tua ya. Jadi kalau ini berdasarkan usia atau umur, atau pantun berdasarkan usia, kita ada 3 ya. Pantun anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua.
Untuk pantun anak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak ya, yang menggambarkan makna sukacita maupun duka. Oke, untuk pantun orang muda bisa ditebak? Ya, pantun mengenai kehidupan masa muda atau masa remaja ya, yang berisi perkenalan, hubungan asmara, rumah tangga, perasaan kasih sayang, dan lain-lain. Lalu ada juga pantun orang tua. Lah, kalau kasih orang muda kan lebih lebih berwarna. Tapi kalau orang tua itu biasanya pantun mengenai orang tua dan mengenalkan budaya atau adat, agama, dan nasihat. Karena orang tua biasanya kan banyak memberikan itu nasihat karena sudah lebih kalem ya. Oke, nah pantun juga bisa dibedakan dari isinya. Nah, ada 4 di sini yang akan Bu Ayu bahas. Yang pertama adalah pantun jenaka. Kira-kira kalau pantun jenaka pasti berisi ya humor-humor ya, hal-hal yang lucu dan menarik. Lalu yang kedua adalah pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendidik dan memberikan apa pesan-pesan moral, pesan budi pekerti dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pantun teka-teki. Nah, ini pantun teka-teki ini biasanya kalau kalian melihat beberapa serial anak-anak gitu yang bertayangan Upin dan Ipin, kan The Jarjit senangannya itu memberikan teka-teki ya. Jadi pantunnya itu berisi teka-teki dan pendengar atau pembaca itu diberi kesempatan untuk berpikir, untuk menjawab dan membalas teka-teki pantun tersebut ya. Lalu ada juga yang terakhir adalah pantun kiasan, namanya juga kiasan. Pantun yang memberi perumpamaan dan biasa digunakan untuk menyampaikan hal yang secara tersirat. Menyampaikan hal secara tersirat itu maksudnya tidak langsung, ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya, ya. Oke. Nah, anak-anak setelah kita melalui tadi sudah mengetahui pengertian pantun, ciri-ciri pantun, jenis pantun. Lah, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh pantun, ya. Oke, contoh-contoh pantun ini Bu Ayu sudah punya tadi ya. Yang hijau-hijau ini pantun berdasarkan ya betul, pantun berdasarkan usia ya atau umurnya. Lalu yang merah-merah ini pantun yang berdasarkan isinya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh pantun anak. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, itu contoh pantun anak. Kita hitung ya. Baris pertama, jalan ke kota Blitar. Ada 9 suku kata. Jangan lupa membeli sukun. 9 suku kata. Kalau ingin menjadi pintar, 9 suku kata lagi, kamu harus belajar dengan tekun. 11 suku kata. Nah, itu maksudnya Bu Ayu ya. Jadi satu pantun ini berisi 4 baris. Ini baris ya. Jalan-jalan ke kota Blitar. Itu baris pertama. Baris keempat mana? Kamu harus belajar dengan tekun. Ya, betul. Nah, ini contoh pantunnya ya. Sajaknya ABAB. Berarti ini tar, kun, tar, kun. Nah, ini A, B, B. Itu maksudnya ya. Jadi bukan harus berakhiran A dan B. Boleh, pokoknya yang penting sama. Kalau baris pertama itu tar, baris ketiga juga tar. Baris kedua kun, baris keempat juga kun ya. Nah, terus sekarang kita lihat, tadi sudah dari 4 baris sudah kelihatan, 8 sampai 12 suku kata sudah, sajaknya ABAB. Wah, ini pantun ini betul. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Baris ke-1 dan kedua adalah sampiran, tidak punya makna. Jangan jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Ini hanya untuk menyambungkan ke mananya? Ke belakangnya itu ya. Nah, sekarang baris ketiga dan 4. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, ini adalah apanya? Nasihatnya. Nasihatnya kalau ingin pintar ya harus tekun belajar. Oke, sudah mulai paham ya?
Bagaimana pantun itu? Ada lagi. Lumba-lumba ikan pintar. 8. Pandai bermain lingkaran api. 10. Dari kecil hingga tumbuh besar. 10. Harus taat Abi dan Umi. 9. Tarpi, arpi, sari. Nah, kalau ini nggak harus tarnya ya. Jadi ini ri, itu juga AB. Maksudnya dari kecil hingga tumbuh besar harus taat pada orang tua. Nah, ini contoh pantun anak-anak. Contoh pantun anak-anak biasanya bisa kamu rasakan ya, ini membahas sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak, belajar, taat sama Ubi, Abi, Umi, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan lanjut ke pantun orang muda. Nah, pantun orang muda ini lebih bervariasi ya, bisa tentang pernikahan, bisa tentang asmara, bisa tentang pekerjaan, dan lain-lain. Padi kering karena dijemur. Masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Nah, ini juga contohnya ya. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hari sedih karena rindu. Iya, ini contoh yang asmara. Ini anak-anak pasti suka nih, yang model-model seperti ini. Biasanya ditambahi cie gitu. Kan itu banyak di televisi nasional kita ya yang membahas hal seperti itu. Tapi ingat, isinya harus yang baik-baik, gak boleh yang kurang baik. Lanjut ke pantun orang tua, cirinya itu pasti memberikan nasihat-nasihat atau pengalaman hidup ya. Nah, ini adalah contoh pantun tua ya. Kita lihat. Sultan teman di pekan Sabtu. Pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru. Orang pelawan hatinya buta. Nah, ini memiliki makna atau maksud itu jangan melawan orang yang guru itu pandai atau berilmu. Karena kalau melawan nanti hatinya akan menjadi tidak kalau melawan terus berarti tidak bisa membedakan nanti mana yang benar, mana yang salah. Semua salah gitu ya, tidak boleh. Lalu, anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita. Luka tangan oleh sembilu itu pedang ya. Kalau tangan itu lukanya karena pedang, tapi luka hati karena kata. Nah, ini artinya apa? Jadi dalam kita berkata-kata atau berucap atau berujar tidak boleh menggunakan kata-kata yang akan menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu tadi contoh pantun berdasarkan umur ya. Pantun anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Sekarang kita akan masuk ke pantun yang berdasarkan isi. Ada pantun nasihat. Pisau tak akan tajam selalu. Karena itu harus diasah. Tuhan tak akan meninggalkanmu di saat engkau kena masalah. Nah, ini ya. Mungkin manusia bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan pasti tidak akan meninggalkan hambanya. Jadi kita nasihatnya ini harus lebih meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh kedua, buah stroberi kecil rupanya membuat kita menjadi semangat. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap sehat. Nah, ini berarti ya betul. Jadi ini adalah nasihat untuk selalu hidup bersih ya, membuang sampah pada tempatnya supaya sehat. Lalu ini yang kalian suka biasanya ya, ada pantun jenaka. Buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lemari. Pantas tercium bau menyengat. Rupanya kau belum mandi. Ayo, siapa yang belum mandi? Ya, sudah semua pastinya ya. Oke. Buaya putih hidup di rawa. Meronta-ronta, terjerat jaring. Perut sakit menahan tawa. Gigi nenek loncat di piring. Maksudnya gigi nenek loncat di piring itu nenek memakai gigi palsu. Lah ternyata waktu makan giginya loncat di piring. Nah, itu seperti itu maksudnya ya. Itu contoh pantun jenaka. Lalu ada juga pantun teka-teki. Melihat bintang di langit kelam, adapun bulan tertutup abu. Apa binatang, darahnya kelam, janggut 8, tulangnya 1. Janggutnya 1, tulangnya 1, darahnya kelam. Jawabannya apa? Cumi-cumi. Betul. Kedua, kalau pergi ke Siantar, itulah tanda dekat Malaka. Kalau kamu memang pintar, hewan apa ekornya di kepala? Apa?
Iya, gajah ya, belalai itu diibaratkan seperti ekor. Lalu yang terakhir adalah pantun kiasan. Jadi pantun kiasan ini maknanya nggak langsung, nggak kayak yang ke satu, kedua. Ya. Makan siang roti mari, tak mengayuh kantong. Jangan bermimpi di siang hari, bak rambutan berisi kosong. Jadi rambutan itu seakan-akan kalau kita buka itu kan memiliki sesuatu buah yang manis gitu ya. Tapi ini rambutannya kosong. Nah, jadi jangan mimpi siang hari nggak. Maksudnya pikiran tuh jangan sampai kosong. Ayam sabung jangan dipaut. Jika ditambat, kalah laganya. Asam di gunung, ikan di laut, dalam belanga bertemu juga. Maksudnya apa? Walaupun kita berjauhan, tapi kalau sudah jodoh, itu akan bertemu juga. Jadi tidak usah bingung gitu ya, tidak usah bingung, gitu aja. Nah itu anak-anak contoh-contoh pantun ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam pantun ya, mulai dari pengertian, dari ciri-cirinya, lalu setelah itu jenis-jenisnya, dan juga terakhir adalah contoh-contohnya. Oke, semoga video ini bisa membantu anak-anak dalam dalam membuat atau menentukan pantun itu apa. Oke, terima kasih sudah melihat video Ibu ya. Terima kasih sudah melihat video Ibu dan seperti biasa untuk lebih memahami apa itu pantun, kalian sudah Ibu berikan tugas di Google Classroom kita. Kalian bisa mengerjakannya, jangan lupa dengan tersenyum ya, dan juga tidak terlalu tegang atau serius tapi santai aja, tidak boleh terlalu tegang. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, dadah.